Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa harga sebuah kantong plastik atau kemasan makanan yang biasanya dianggap sampah tiba-tiba melonjak 30 hingga 70% hanya dalam hitungan minggu? Mengapa sesuatu yang begitu murah dan melimpah tiba-tiba menjadi beban baru bagi para pelaku usaha kecil di pasar-pasar tradisional kita? Ini bukan sekadar fluktuasi harga biasa. Ini adalah sinyal peringatan bahwa sistem global yang kita tinggali saat ini sedang berada dalam tekanan yang sangat besar. Sesuatu yang besar sedang terjadi di balik layar, dan dampaknya kini mulai mengetuk pintu rumah kita masing-masing. Dunia saat ini sedang menghadapi sebuah paradoks. Di satu sisi, kita ingin meninggalkan plastik demi lingkungan, namun di sisi lain, seluruh peradaban modern kita dibangun di atas fondasi polimer berbasis minyak bumi. Hampir setiap aspek kehidupan kita, mulai dari alat medis, kemasan pangan, hingga komponen otomotif bergantung pada minyak mentah. Saat ini, ketegangan di Timur Tengah, khususnya di wilayah Selat Hormuz, telah mencapai titik didih. Selat Hormuz bukan sekadar jalur laut biasa, ia adalah urat nadi energi dunia. Lebih dari 20% pasokan minyak bumi global melintasi jalur sempit ini setiap harinya. Ketika ketegangan melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Iran, dan sekutu-sekutunya, stabilitas pasokan ini langsung terancam. Akibatnya, harga minyak mentah Brent tidak hanya merangkak naik, tapi melompat hingga menembus angka di atas $80 per barel, bahkan dalam beberapa momentum kritis, sempat menyentuh angka $115. Bagi banyak orang, ini mungkin hanya terlihat sebagai kenaikan harga BBM, namun bagi industri manufaktur, ini adalah awal dari bencana biaya produksi. Masalah utamanya adalah nafta. Minyak mentah tidak langsung menjadi plastik, ia harus melalui proses pemurnian menjadi nafta, bahan baku utama bagi industri petrokimia. Ketika harga minyak dunia naik, harga nafta ikut terdorong secara eksponensial. Inilah yang menciptakan konflik dinamik dalam ekonomi global. Pemain kuncinya bukan hanya negara produsen minyak, tetapi juga perusahaan-perusahaan petrokimia raksasa yang mengontrol distribusi biji plastik dunia. Ketika jalur distribusi di Timur Tengah terganggu, biaya logistik membengkak, dan efisiensi pengiriman menurun, rantai pasokan global mengalami kemacetan total. Mengapa ini sangat penting bagi audiens di Indonesia? Jawabannya mengejutkan. Indonesia masih mengandalkan impor sekitar 60% kebutuhan nafta dan biji plastik dari Timur Tengah. Meskipun kita adalah negara penghasil minyak dan gas, infrastruktur petrokimia kita belum mampu memenuhi kebutuhan domestik yang masif. Akibatnya, setiap kali ada rudal yang meluncur atau kapal tanker yang ditahan di Selat Hormuz, pelaku UMKM di pelosok Nusantara langsung merasakannya. Harga bahan baku plastik seperti polipropilena dan polietilena meningkat hingga 24%. Bagi pedagang gorengan, pengusaha catering, atau produsen produk plastik rumahan, ini adalah pilihan sulit, menaikkan harga produk dan kehilangan pelanggan, atau mempertahankan harga dan bangkrut karena biaya produksi yang mencekik. Kita sedang terjebak dalam ketergantungan pada komoditas yang kita sendiri tidak bisa kontrol harganya. Namun, di tengah keputusasaan ini, sebuah inovasi lokal muncul sebagai penantang dominasi minyak bumi. Di tengah carut-marut harga minyak dunia, muncul sebuah harapan dari sesuatu yang selama ini sering kita abaikan di pinggir ladang, singkong. Selama berabad-abad, singkong hanya dipandang sebagai bahan pangan kelas bawah atau bahan baku industri tapioka sederhana. Namun, melalui lensa bioteknologi modern, singkong bertransformasi menjadi emas hijau yang siap menantang dominasi plastik berbasis fosil. Mengapa singkong? Jawabannya terletak pada molekulnya. Singkong memiliki kandungan pati yang sangat tinggi dan struktur molekul yang fleksibel. Pati adalah polimer alami. Secara kimiawi, pati terdiri dari dua komponen utama, amilosa dan amilopektin. Inovasi terbaru berhasil memanipulasi struktur ini untuk menciptakan material yang memiliki kekuatan tarik mirip dengan polimer sintetis. Berbeda dengan jagung yang juga bisa dijadikan bioplastik, singkong di Indonesia memiliki keunggulan kompetitif karena kemampuannya tumbuh di lahan marginal tanpa memerlukan perawatan intensif, sehingga tidak mengganggu ketahanan pangan nasional secara drastis. Proses pengolahan singkong menjadi bioplastik adalah keajaiban teknik kimia hijau, ekstraksi dan pencampuran. Pati singkong diekstraksi dan dimurnikan. Pati ini kemudian dicampur dengan minyak nabati sebagai plasticizer dan biopolimer tambahan sebagai bahan pengikat. Penggunaan minyak nabati di sini krusial untuk memberikan sifat elastisitas agar material tidak kaku dan mudah pecah. Granulasi biji bioplastik. Campuran ini kemudian diproses melalui mesin ekstrusi untuk menghasilkan biji bioplastik. Bentuknya menyerupai butiran beras atau biji plastik konvensional.
Hal ini sangat penting karena artinya produsen plastik yang sudah ada tidak perlu mengganti mesin mereka. Mereka bisa langsung menggunakan biji bioplastik singkong ini pada mesin produksi yang sudah mereka miliki. Thermoforming. Biji-biji ini kemudian dipanaskan dan ditiup blown film menggunakan teknologi khusus yang memungkinkan material tersebut berubah menjadi lembaran tipis. Lembaran ini kemudian dicetak menjadi berbagai bentuk kantong dengan presisi tinggi. Salah satu aspek paling revolusioner dari industri ini adalah prinsip zero waste. Dalam produksi plastik konvensional, sisa potongan atau produk cacat seringkali menjadi limbah yang sulit diolah kembali tanpa menurunkan kualitas. Namun, pada bioplastik singkong, setiap sisa produksi dapat dicairkan kembali dan dimasukkan ke dalam siklus produksi berikutnya tanpa kehilangan integritas molekulnya. Ini menciptakan sistem manufaktur yang hampir tanpa limbah, menurunkan biaya produksi jangka panjang sekaligus menjaga ekosistem. Banyak orang skeptis terhadap produk ramah lingkungan. Ada stigma bahwa organik berarti lemah. Namun, data teknis membuktikan sebaliknya. Bioplastik berbasis singkong yang dikembangkan di Indonesia kini memiliki spesifikasi yang kompetitif. Ketebalan. Produk ini tersedia dalam rentang ketebalan 40 hingga 80 mikron, yang merupakan standar emas untuk kemasan komersial. Kapasitas beban, meskipun berasal dari pati, kantong ini mampu menahan beban hingga 8 kg. Ini berarti secara fungsional, ia setara dengan kantong plastik HDPE konvensional yang biasa Anda temukan di supermarket. Inilah keunggulan mutlak yang tidak dimiliki oleh plastik berbasis minyak bumi. Plastik konvensional membutuhkan waktu 400 hingga 1000 tahun untuk terurai, dan itu pun hanya hancur menjadi mikroplastik yang lebih berbahaya. Sebaliknya, bioplastik singkong dirancang untuk kembali ke alam. Jika dibuang ke tanah dan terpapar mikroorganisme serta kelembapan, material ini akan terurai secara alami dalam waktu sekitar 180 hari. Ia berubah menjadi kompos yang justru menyuburkan tanah, bukan meracuninya. Fitur paling mencengangkan yang sering menjadi sorotan dunia adalah sifatnya yang larut dalam air panas. Jika Anda merendam kantong ini dalam air dengan suhu di atas 80 derajat Celcius, material ini akan larut dengan cepat tanpa meninggalkan residu beracun. Kita sering melihat berita menyedihkan tentang paus atau penyu yang mati dengan perut penuh sampah plastik. Bioplastik singkong menawarkan solusi total untuk masalah ini. Karena terbuat dari bahan organik, jika secara tidak sengaja termakan oleh hewan laut, material ini aman dan dapat dicerna. Ia tidak akan menyumbat saluran pencernaan atau melepaskan racun kimia ke dalam tubuh hewan tersebut. Ini adalah terobosan moral dan ekologis yang menempatkan inovasi Indonesia di garis depan perlindungan keanekaragaman hayati global. Inovasi ini tidak berhenti pada kantong belanja. Saat ini, ekosistem bioplastik Indonesia telah berkembang pesat. Kita melihat munculnya kantong medis, digunakan di rumah sakit untuk limbah infeksius yang harus langsung dimusnahkan. Kemasan pengiriman, polymailer, solusi bagi industri e-commerce yang tumbuh masif. Sedotan alami wadah makanan, memanfaatkan serat tebu dan pati singkong untuk menggantikan styrofoam yang beracun. Keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan teknologi ini mulai memicu rasa iri sekaligus kekaguman di kawasan regional. Malaysia, sebagai salah satu negara dengan industri petrokimia yang maju, mulai melihat perkembangan ini dengan sangat serius. Ketika banyak negara masih berfokus pada bagaimana mensubsidi harga plastik yang mahal akibat krisis energi, Indonesia justru bergerak ke arah yang berbeda, menciptakan material baru yang sama sekali tidak memerlukan minyak bumi. Di forum-forum Asia Tenggara, langkah Indonesia ini dipandang sebagai strategi decoupling, memutuskan ketergantungan ekonomi dari volatilitas pasar energi global. Dulu, Indonesia dikenal sebagai salah satu penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan. Sekarang, narasi itu mulai bergeser. Indonesia kini dipandang sebagai laboratorium inovasi material masa depan. Dengan ketersediaan lahan singkong yang melimpah, kita tidak hanya menyediakan solusi untuk kebutuhan domestik, tetapi juga berpeluang menjadi pusat pasokan bioplastik dunia. Kita sedang bergerak dari posisi negara yang terdampak krisis, menjadi negara yang menyediakan solusi berkelanjutan bagi dunia yang sedang kebingungan menghadapi kenaikan harga minyak. Krisis harga plastik saat ini sebenarnya adalah sebuah berkah yang menyamar. Ia memaksa kita untuk menyadari betapa rapuhnya kedaulatan kita jika terus bergantung pada fosil. Visi besar negara ini bukan hanya sekadar lingkungan hijau, tetapi tentang kedaulatan material. Dengan memanfaatkan singkong, kita sedang membangun sebuah ekonomi sirkular, di mana petani singkong di Lampung atau Jawa Tengah terhubung langsung dengan kemajuan industri teknologi tinggi di Jakarta atau bahkan Kuala Lumpur.
Kita sedang membuktikan bahwa kekuatan ekonomi sebuah bangsa tidak harus selalu digali dari dalam tanah dalam bentuk minyak, tetapi bisa ditanam di atas tanah dalam bentuk komoditas pertanian. Dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, saya memprediksi bahwa plastik berbasis minyak bumi akan menjadi barang mewah yang dikenai pajak sangat tinggi karena dampak lingkungannya. Di sisi lain, bioplastik berbasis pati akan menjadi standar industri global. Indonesia, jika mampu menjaga momentum inovasi ini dan memberikan dukungan regulasi yang tepat, akan menjadi OPEC bagi industri bioplastik. Kita tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi kita mengekspor teknologi dan produk bernilai tambah tinggi yang dibutuhkan oleh seluruh planet ini untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, krisis global ini membuktikan satu hal, solusi tercanggih untuk masalah paling rumit di dunia terkadang tidak datang dari laboratorium raksasa di negara maju, melainkan dari hal paling sederhana yang sudah lama ada di tangan kita. Di tengah ketidakpastian dunia, Indonesia telah memilih arahnya sendiri, berhenti mengejar minyak yang habis, dan mulai menanam masa depan yang terus tumbuh. Indonesia tidak hanya bertahan di tengah krisis, kita sedang memimpin jalan menuju era baru, di mana kemajuan industri dan kelestarian alam bisa berjalan beriringan. Dan dunia, saat ini, sedang memperhatikan kita dengan penuh rasa hormat.